Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faiz Asibuddin dengan NIM 1944821 PN 16336 ingin menyampaikan tata cara praktikum dari konservasi ikan karang. Ikan karang sendiri merupakan salah satu kelompok hewan yang tergolong hidup berasosiasi dengan terumbu karang dan kebanyakan aktivitas berada di sekitar terumbu karang seperti hidup menetap dan mencari makan. Dengan kata lain, jika terumbu karang tersebut rusak, maka ikan karang akan kehilangan habitatnya. Ikan karang sendiri terjadi dalam 3 kelompok, yakni ikan target, ikan indikator, dan ikan mayor. Yang pertama, ikan target. Ikan target merupakan ikan dengan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga biasa ditangkap untuk dikonsumsi, seperti ikan baronang, kerapu, kakap, dan ikan bibir tebal. Lalu yang kedua, ikan indikator, yang merupakan ikan yang biasanya digunakan sebagai indikator kondisi terumbu karang seperti ikan kepe-kepe. Lalu yang ketiga, ikan mayor. Ikan mayor merupakan ikan yang tidak tergolong dalam ikan target ataupun ikan indikator. Peran dari ikan mayor sendiri belum terlalu diketahui, tetapi biasanya ikan mayor kerap digunakan sebagai ikan hias. Lalu manfaat dari ikan karang sendiri sangat berpengaruh pada segi ekonomi, sumber protein, dan mata pencaharian warga di sekitar. Lalu untuk alat-alat yang akan digunakan saat pengambilan data nantinya, ya ini yang pertama ada alat dasar underwater yang terdiri dari snorkel, fins, dan masker. Alat ini digunakan sebagai alat yang membantu untuk penyelaman. Lalu yang kedua ada rollometer. Ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang transek nantinya. Lalu yang ketiga ada termometer, alat yang digunakan untuk mengukur suhu air ataupun suhu udara. Lalu berikutnya ada refraktometer, ya ini alat yang digunakan untuk mengukur kadar salinitas di perairan. Lalu ada pH meter yang digunakan sebagai pengukur derajat keasaman di perairan nantinya. Lalu yang berikutnya ada kamera underwater, alat yang digunakan untuk membantu dalam pengambilan data dalam perairan. Lalu berikutnya ada botol yang berukuran 330 mili. Alat ini yang digunakan untuk menampung sampel air nanti. Lalu berikutnya ada pensil dan sabak. Pensil dan sabak, alat yang digunakan sebagai tempat mencatat data. Lalu yang terakhir ada lembar identifikasi ikan karang yang digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi ikan karang di lokasi pengamatan nanti. Dan langsung saja saya akan mempraktekkan cara praktik pengambilan datanya. Ya, berikutnya adalah cara mengambil data ikan karang. Pertama-tama yang perlu dilakukan yakni menggunakan peralatan selam berupa snorkel, masker, dan fin sebagai alat bantu penyelaman. Kemudian penyelam tersebut akan memasang transek sepanjang 20 meter dengan posisi pemasangan yaitu sejajar dengan garis pantai. Ya, ini garis pantai akan dilakukan pemasangan transek sepanjang 20 meter. Gini. Kemudian dilakukan pengamatan jenis ikan karang di sepanjang garis transek yang telah dipasang. Pengamatan ini dilakukan oleh penyelam tersebut menggunakan metode UVC atau Underwater Visual Census, yang dimana pengamatan dilakukan dengan melihat jarak pandang 2,5 meter sebelah kanan dan sebelah kiri hingga 20 meter. Dan tidak lupa hasil yang didapat kemudian didokumentasikan menggunakan kamera underwater ini, serta dicatat untuk kemudian diidentifikasi jenis ikan karang yang didapat pada lembar identifikasi yang telah tersedia. Berikutnya pengukuran suhu air dan suhu udara menggunakan termometer ini selama 3 menit.
dan kemudian dicatat pada lembar identifikasi, serta kemudian mengambil sampel air menggunakan botol yang telah disediakan tadi, yang nantinya akan diukur salinitas dan pH-nya di laboratorium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.